Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hatimatul Husna dengan NIM 24106050009. Saya mahasiswa dari program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, video ini saya buat sebagai tugas akhir semester untuk mata kuliah Ulumul Quran di bawah bimbingan Ibu Nikmah Afifah SAG MAG MPDI. Pada video kali ini saya akan membawakan video presentasi dengan judul tema-tema pokok dalam Al-Quran. Nah, video ini mencakup pembahasan tentang tauhid, kenabian, akhirat, syariah, kisah umat terdahulu, serta akhlak dan etika. Yang pertama ada tauhid. Tauhid adalah dasar dari semua ajaran Islam. Artinya, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan, pengaturan alam, dan dalam ibadah. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah sendiri artinya meyakini Allah sebagai pencipta dan pengatur alam. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya hanya menyembah Allah semata. Kemudian ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat artinya meyakini nama dan sifat Allah yang sempurna. Ini tertulis dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, kenabian atau risalah. Nah, para nabi adalah manusia pilihan yang menerima wahyu. Rasul adalah nabi yang diutus kepada umat. Setiap nabi mengajarkan nilai-nilai kebenaran moral dan tauhid. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ajaran beliau adalah Al-Quran. Nah, ini tertulis dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang ketiga, akhirat atau hari pembalasan. Nah, setiap hidup pasti akan mati. Akhirat adalah kehidupan kekal setelah dunia. Ini tertulis dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Kesadaran akan akhirat mendorong kita untuk hidup lebih baik dan bertanggung jawab atas perbuatan. Yang kelima ada kisah umat terdahulu. Al-Quran penuh dengan kisah-kisah umat terdahulu, bukan sekedar sebagai sejarah, tapi menjadi pelajaran moral untuk seterusnya. Nah, contohnya ada pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kisah ini mengajarkan tentang sombong akan berakhir dengan kehancuran. Kemudian ada kisah Nabi Yusuf yang mengajarkan sabar dan suci, yang kemudian akhirnya diangkat derajatnya. Kemudian ada kisah kaum Ad dan Samud. Mereka diberikan nikmat tapi ingkar, kemudian mereka dibinasakan. Ini tertulis dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Yang keenam ada akhlak dan etika. Akhlak sendiri adalah cerminan dari sebuah keimanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Nilai-nilai penting dari ini contohnya adalah sabar. Sabar sendiri ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Kemudian ada jujur tertulis dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Kemudian ada tawakal tertulis dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Ada berbakti kepada orang tua tertulis dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Kemudian dalam menjaga lisan tertulis dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Nah, yang terakhir penutup. Al-Quran bukan hanya bacaan ibadah, tapi panduan hidup penuh rahmat. Mulia dari keyakinan tentang Allah, peran para nabi, kesadaran akan akhirat,
aturan hidup yang adil, kisah yang syarat pelajaran, hingga akhlak yang membentuk kepribadian yang mulia. Mari kita pahami dan amalkan Al-Quran agar kita tak hanya bermakna di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.